kon mangan nopo tak bisa saya kasar-kasarannya gitu. Aku nih anak tunggal, nggak ada temennya. Kecelakaan-kecelakaan kecil itu bisa terjadi, apalagi kecelakaan gede gitu kan. Syukur sampai hari ini itu sebenarnya nggak ada. Selalu perasaan itu sih yang bikin kadang itu capek. Kesana yuk tanpa persiapan, even jogging pun enggak. Kita jangan ngomong kotor, jangan bicara ngawur selama di gunung. Dianya sendiri tidak tahu harus ngapain, sementara teman-temannya juga meremehkan karena sistem teamworknya ini juga nggak kebangun. Terutama karena aku cewek gitu ya, nggak takut tak gitu. Terus kan biasanya dikenal dengan nggak serem tak, tapi kan ya bodoh ya, bodoh gitu kan. Oke, namaku Vivin Maidarina. Karena aku dulu itu suka traveling, terus sekarang itu jadinya sebutan traveler itu lagi marak, jadi orang mengenalku sebagai traveler. Terus karena aku menuliskannya, jadi aku juga travel writer. Di balik itu juga belajar foto dan ngikutin berbagai pelatihan, lomba. Akhirnya jadi fotografer juga, videografer juga. Terakhir aku belajar selam sampai ke kelas instruktur, jadi instruktur selam juga. Tuh. SMA sih pertama kali suka traveling. Sebenarnya bukan traveling yang kayak gimana-gimana ya. Kalau dibayangin itu aku nih anak tunggal, nggak ada temennya. Keluar keluar ketika sekolah, keluar ketika main sama temen itu adalah teman-temanku, saudaraku. Sehingga aku suka mencari aktivitas-aktivitas yang ketemu teman. Salah satunya adalah waktu itu ikut klub pecinta alam. Yang ketemu temen sekaligus ngelihat tempat baru. Nah itu SMA, aku mulai ikutan. Kalau SMP ya pramuka tapi wajib lah ya. Dari SMA itu karena ya kegiatan pecinta alam pastinya naik gunung juga. Disitulah aku dengan senang hati melihat dunia luar. Aku freedom gitu kan. Jadi ya maka ya itu mimpiku memang sebisa mungkin aku datang ke tempat-tempat baru baik di Indonesia maupun di luar. Pertama itu penanggungan, karena kalau kita ikut kelas pecinta alam di sekolah itu memang ada bertahap gitu gunungnya, mulai dari yang aman dan pendek sampai bertahap lah ya. Jadi pertama itu penanggungan, Welirang, Arjuna waktu itu belum berhasil karena badai, maksudnya udah masuk tapi turun lagi. Terus baru kuliah lanjut gunung berikutnya. Jadi yang awal penanggungan. Jadi kalau misalnya ngobrol-ngobrol soal pendakian tuh, terutama karena aku cewek gitu ya, nggak takut tak gitu. Terus kan biasanya dikenal dengan nggak serem tak kalau mendaki gitu kan, banyak mitosnya gitu. Nah, sebenarnya di setiap gunung itu kayak ada warningnya. Maksudnya kalau misalnya di sini percaya nggak percaya, aku berusaha untuk menghormati. Misal, jangan pakai baju merah kalau pas daki ini. Itu masih ada kayak gitu-gitu. Terus misalnya jangan jangan ini, jangan itu, atau ya yang paling umum sih memang kita jangan ngomong kotor, jangan bicara ngawur selama di gunung. Aku sejauh ini berusaha menghargai, tapi bukan yang percaya nggak percaya, karena syukur-syukur sampai hari ini itu sebenarnya nggak ada. Ya maksudnya karena kebetulan aku nggak bisa ngeliat sih, maksudnya nggak bisa ngeliat uh, makhluk-makhluk yang unik-unik itu aku nggak bisa ngeliat. Ada temanku yang bisa lihat dan bareng naik gunung, tapi so far aku aman karena aku nggak bisa lihat, nggak peka juga sama hal begituan gitu. Kalau gunung itu buat aku karena eh, lebih tidak terlalu khawatir dengan hal-hal begitu, maksudnya hal-hal mitos-mitos seperti itu, lebih ke sebenarnya safety-nya, lebih ke preparation-nya kayak gitu kan. Nah, kalau diomong berat sebenarnya adalah medannya. Kalau buat aku ya lebih mikirin, duh medannya ini harus ditempuh berapa lama nih, lebih kayak gitu sih. Jadi kalau yang urusan per mitos-mitosan itu nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi ada yang lucu juga soal mitos itu. Jadi di gunung tertentu nih diingetkan waktu itu
Nanti jangan berhenti lama-lama di titik ini, di pohon ini. Oh oke, aku ingat. Nanti kalau di area ini kamu mencium daun apa namanya, daun jeruk purut atau daun-daun serai seperti itu, abaikan, jangan disebutkan. Itu artinya ada yang lewat. Oke? Aku dong nyantai naik ya di titik yang ada aroma-aroma. Aku tuh ngomongnya gini malah. Ih, itu mulai dingin soalnya udah nyentuh 2000 menuju 3000 mdpl lah ya. Ih, enak ya hutan ini ya, lengkap banget Tuhan itu kasih kita. Dingin-dingin gini kok ada aroma minyak kayu putih. Aku bilangnya gitu, berucapku begitu dan di otakku, mulutku, kesadaranku itu nganggap itu kayu putih. Begitu aku selesai urusan itu, selang beberapa hari aku balik ke bandara pesen minuman serai. Loh, iki lah sing tak cium kemarin. Jadi aslinya aku serai, tapi di otakku tuh terselamatkan oleh semesta yang entah gimana. Aku menyebutkannya jadi kayu putih. Persis plak aromane. Aku sampai ketawa sama temanku yang sama naik. Loh, iki aslinya sing tak cium kemarin gitu loh. Ya, jadi ya, oh alah gitu ya. Maksudnya ya syukur-syukur untung gitu kan aku nggak keceplosan menyebutkan the real ininya gitu. Itu salah satu mitos yang lucu yang aku hadapin. Tapi kalau yang berwujud enggak lah ya. enggak. Yang tinggi-tinggi sih, yang termasuk yang itu Kerinci. Kerinci itu gunung berapi tertinggi, gunung berapi tertinggi yang di Indonesia. Karena badai. Jadi kalau kita misalnya naik gunung itu kan ya memang kita ngecek cuaca dan sebagainya, tapi nggak bisa yang bener-bener apa namanya pasti gitu kan. Nah, jadi sebelum naik ke puncak kita biasanya 2 hari minimal. 1 hari itu perjalanan sampai di titik tertentu untuk kita ngecamp bermalam, terus subuh-subuh itu kita ke puncak untuk ya kalau sempat mengejar sunrise. Nah, pas di hari pertama menuju ke titik ini kurang dikit hujan deras dan jalur aliran airnya ini cekung gitu ya. Jadi kita harus kayak apa ya, begaga melewati itu, kalau enggak ya sepatumu basah kan. Itu buatku aduh, hujan badai udah tinggi dan aku bawa temenku yang baru pertama kali naik gunung. Jadi bebannya dua ya, untuk save diriku sendiri sama menjaga temenku cewek, meskipun aku pergi sama rombongan. Udah sampai di atas dingin banget, badai, belum bisa masak dan sebagainya, masih berlindung di tenda, besok paginya sepatu basah dan sebagainya. Itu perjuangan karena badai, tapi menuju puncaknya pun jauh perjalanannya. Plus itu tadi menyemangati temanku, karena kalau misalnya mungkin belum pernah itu kayak yang jalan dikit, aduh kok nggak sampai-sampai ya, aku bisa nggak ya, aku gini nggak ya. Sementara aku juga fisikku juga, aku berjuang dengan fisikku, aku harus menyemangati temanku dan memang itu medannya lumayan sih karena batu dan kayak ya itulah yang dirasain kalau misalnya kita menuju puncak, kak tekan-tekan ya gitu. Itu sih lebih lebih sering seperti itu di Rinjani juga gitu kan. Jadi nggak sampai-sampai ya, selalu perasaan itu sih yang bikin kadang itu capek kalau naik gunung gitu. Jadi rata-rata di semua gunung nih, di gunung itu kebanyakan pendaki itu tidak semuanya melewati pelatihan dasar, itu yang pertama ya. Jadi kalau aku kebetulan produk lawas ya, produk lawas, sempat ikut pecinta alam, sempat basic survival dan sebagainya dari sekolah, karena kebetulan ada ekstrakurikuler itu. Di umum pun misalnya kita di tahap kuliah itu juga ada perkumpulan-perkumpulan untuk update ilmu terkait survival, basic survival kita di alam ceritanya. Nah, era sekarang itu aku ngomong dari sisi pendaki dulu nih, belum ngomongin safety-nya di sana. Di alam itu kita harus prepare itu. Sementara kondisi sekarang semua terekspos oleh sosial media. Anak-anak muda biasa, keren ya foto di sini, kesana yuk, tanpa persiapan, even jogging pun enggak, gitu kan. Belum fisiknya nggak disiapin, perlengkapannya pun pasrah bongkokan nama grupnya gitu kan. Sementara kita dulu memasang alat itu aja kita harus tahu bagaimana memasang alat. Basic survival tahu, kalau hujan, kalau apa itu harus tahu semua gitu kan. Nah, itu yang pertama dari kitanya sendiri. Sekarang kayak
Ya udahlah FOMO aja, pingin naik aja tanpa perbekalan pribadi yang secara basic survival itu tadi. Yang kedua, emang kondisi di satu sisi aku menikmati kondisi alam Indonesia yang apa ya, apa adanya, bahasa bahasa bagusnya lah ya, apa adanya gitu ya. Apa adanya artinya memang tidak ada safety tambahan, tidak ada tambahan tali, nggak ada tambahan apa-apa gitu, berbeda dengan yang di luar negeri, karena aku juga pernah membandingkan kondisi di luar. Sehingga memang ketika kamu udah nggak ada basic survival, grupmu nggak aware sama kamu, kecelakaan-kecelakaan kecil itu bisa terjadi, apalagi kecelakaan gede gitu kan. Kecelakaan kecil itu pernah satu nih, aku pernah jalan nih sama rombongan kecilku, tiba-tiba ada satu anak sendirian, kedinginan. Rombonganmu mana? Tak tanya. Udah naik ke atas, dia ditinggal sendirian di situ karena teman-temannya ini merasa bahwa jalannya kita tinggal satu, jalan pelan-pelan nanti gitu kan. Temennya juga meremehkan gitulah ya. Dia ini kedinginan sampai yang akhirnya udah, waktu itu aku bikin flysheet sederhana berteduh bentar karena hujan dures banget. Nih anak langsung, makananmu di mana? Paling nggak makan di teman-temannya semua. Ya kita makan, dan dia kayak pertama kayak sungkan-sungkan, kayak mas cowok gitu kan. Kita kasih, kita paksain sampai koncoku satu nih, kon mangan nopo tak bisa, saya kasar-kasarannya gitu loh. Cekno dia akhirnya oke, dia makan mulai enak, mulai bisa diajak ngomong gitu kan. Terus akhirnya karena awalnya kayak yang linglung, kedinginan banget, basah kan, ini basah, dan dia awalnya juga mau jalan nerusin capek, mau berteduh dia bingung gimana gitu. Kita udah bikin flysheet ini, itu salah satunya. Jadi dianya sendiri tidak tahu harus ngapain, sementara teman-temannya juga meremehkan karena sistem teamworknya ini juga nggak kebangun. Sementara kalau misalnya aku sama grupku, aku selalu mengingatkan gitu, kita bagi nih, mulai dari yang depan yang jaga siapa. Jadi meskipun kita udah beberapa senior, beberapa pemula, kita harus teamworknya itu harus ada gitu loh. Itu maksudnya hal-hal dari kita pribadi maupun dari kondisi alam kita yang memang kebetulan tidak terlalu di safety gimana-gimana, memungkinkanlah banyaknya terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil sampai besar gitu. Ya, sebelum ngomong teledor, aku mau cerita juga. Jadi ngomongin anak muda nih. Anak muda itu yang FOMO tadi itu kan belum tentu punya peralatan nih. Mereka sewa, nggak belajar dong cara pasangnya. Jadi pas aku udah pasang tenda sama teman-temanku, udah menikmati roti, kopi gitu, terus ngeliatin, tonton, yuk, jarno setengah jam kita biarin, dia nggak bisa, baru kita bantuin. Kenapa nggak bisa pasang tendanya gitu? Loh ini dapat dari mana, pinjem, nggak dicoba dulu, enggak gitu kan. Jadi uang papatnya kayak kak mari-mari pasangnya, baru kita bantuin. Artinya kan ada juga di tempat lain masang kompor gak iso, gas dengan kompor itu gak bisa gitu. Sementara itu kan basic banget sih. Belum lagi kalau sebenarnya nih kalau kondisi hujan nih, dia butuh pasang tenda anytime gitu kan, pasti udah kedinginan duluan gitu kan. Hal-hal seperti itu kan ya itu tadi ya, maksudnya kita pinjem pun kita harus tahu cara pakainya kan gitu. Nah, teledor nih, itu gaya-gayaan ketika kita udah sok senior, ketawain orang, tapi pernah ngetawain diri sendiri juga gara-gara teledor di gunung. Kalau di gunung itu ceritanya kita naik bertiga, salah satu ini pemula. Jadi dulu banget pernah naik gunung, terus udah lama nggak naik, terus dia kepingin waktu itu, ke gunung ini yuk. Ya nggak terlalu tinggi sih, terus ya udah bawa tendanya cukup satu aja kan, karena bertiga, udah bawa peralatan dan sebagainya. Kita udah punya angen-angen nih, kita berhenti di titik ini. Jadi biasanya kita ada persiapan kita berhenti di titik ini. Nah tapi karena anak ini apa namanya, fisiknya, dan mungkin karena pertama kali udah lama juga nggak sampai di titik ini. Oh ya, kita biasanya nggak pakai guide, nggak pakai porter. Biasanya pokoknya izinnya, tapi tetap ya izin masuk tetap. Ya makanya bawa barangnya juga bawa barang sendiri. Terus ya udahlah, kita agak dikit turunan dikit menjelang maghrib tuh, menjelang maghrib kita dari sini tetap dapat view bagus kok di depan tenda kita. Oke, kata temanku. Besok kamu apa sembayang no gini, kamu duduk manis, habis ini tak pasang no tenda, tak gawe no minuman anget. Masang cekrek, tendaku gak ono pasake.
ya toh istimewa. Gawa ya karena percaya si tenda iki pernah digawe mbek koncoku sitoke, ya toh digawe terus mbok diresiki mbok ya apa bungkusnya iki terpisah. Jadi kadang itu kan kadang ada dua metode nih. Kita gulung pasaknya di dalam tendanya digulung, kadang tenda sendiri pasak sendiri ada tasnya terpisah. Gak digowo iki. Aku sok percaya karena temanku yang satunya juga senior gitu kan. Maksudnya senior di pendakian gitu kan. Sok percaya, nggak ngecek waktu berangkat. Oke, lengkap tenda apa makanan lengkap lengkap ngono. Iki gak ono pasake sabar yo. Lu yo opo kan arek yo bingung kan. Tenang ya, ya meskipun karena basic survival tetap kita dapat, akhirnya ya ngakali kan. Kita tetap bawa tali, bawa coba cari ranting-ranting untuk ini, tapi kan ya bodoh ya. Bodoh gitu kan. Terus kayak terus kon duduk manis tak gawe no tenda, tak pasang no tak gawe no ngombean. Kon. Malah kene berkeliling setengah jam itu ngabisin cari apa namanya cari batu buat ganjelan, cari ranting-ranting, cari apalah tali ada tadi cari itu ngumpulin. Sabar ya minummu teranu terjeda. Bodoh. Kalau yang khusus pendakian itu cuma satu di Malaysia, Kinabalu. Kalau yang lainnya itu lebih ke aku berada di ketinggian tapi dengan kendaraan. Karena ada tempat-tempat yang memang kita touch di 5.000 tapi dengan kendaraan itu ada. Kalau luar negeri, ya yang ladak gitu. Ladang itu the highest motorable emang tulisannya yang titik tertinggi yang bisa disentuh dengan kendaraan bermotor. Kalau yang di Kinabalu karena lagi-lagi aku membandingkan safety-nya memang safety-nya berbeda. Gitu. Jadi penanganannya pun berbeda kalau yang di luar. Tuh. Iya, jadi dulu kan awalnya itu tadi kan motivasinya itu pokoknya aku jalan-jalan, ketemu teman, terus menikmati sesuatu yang baru itu di gunung karena waktu itu adalah olahraga yang murah buatku saat itu gitu kan. Dulu transportasinya paling naik bis rame-rame, bayar bis, naik angkot, peralatan peralatan mendaki pun dicicil bertahap kita ada duit. Nah, waktu itu kan memang kepingnya adalah jalan-jalan di semua titik di mana aku merasa Indonesia itu kan kebanyakan laut gitu. Suatu hari aku harus bisa menyelam. Waktu kuliah aku sudah berpikir gitu kan. Suatu hari aku harus bisa menyelam. Tapi memang waktu itu kan mencari tahu lumayan mahal juga ya gitu kan. Ya wis lah nanti. Nah, emang sudah angan-angan lama, tapi ketika aku ada duit, akhirnya sertifikasi. Nah, ini bedanya memang di pendakian orang bisa masuk cuman ditanya mungkin data pernah naik gunung atau enggak, kalaupun enggak mentok-mentok didampingi oleh porter atau guide gitu kan. Kalau di laut emang kamu boleh nyemplung kalau kamu udah punya sertifikasi. Kalau enggak ya emang bener-bener yang dipepet banget dengan guide-nya dan punya maksimal kedalaman gitu. Makanya akhirnya menjadi lebih safety. Nah, waktu itu memang akhirnya supaya aku bisa keliling Indonesia itu sambil nyelam juga. Aku ambil sertifikasi waktu itu 10 tahun lalu. Itu awal nyelam. Jadi kalau nyelam memang ada level-levelnya akhirnya. Waktu sertifikasi pertama itu maksimal kedalaman 18 meter. Bolehnya masuk gitu kan. Nanti naik kelas lah istilahnya kalau kita sekolah naik kelas, oh boleh lebih dalam, oh lebih yang busukan kayak gimana atau mulai ada arus sudah mulai boleh. Nah, itu ya akhirnya keturutan lah mimpiku untuk bisa jalan-jalan bawah laut. Terakhir-terakhir emang karena sempat keliling kemana-mana, akhirnya punya teman-teman penyelam juga, komunitas sering ikut lomba juga untuk di mana-mana untuk foto bawah laut. Akhirnya salah satu brand jadiin aku brand ambasadornya untuk produk alat selam, dari alat selamnya, gearnya sampai ke bajunya. Jadi salah satu brand ambasador. Setelah itu ditawarin lah mau nggak naik kelas jadi instruktur. Makanya tahun ini aku udah pegang sertifikasi sebagai instruktur selam. Jadi ya dari mulai hobi sampai akhirnya, karena kan
waktu itu ditanyain, apa nih kalau misalnya kamu jadi instruktur, keinginanmu apa? Ya, kalau kemarin-kemarin aku cuma bisa ngomporin orang. Indonesia tuh 2/3-nya lautan loh, kamu harus nyelam. Kalau sekarang aku udah bisa ngomporin plus ngajarin. Itu aku bilangnya, itu salah satu motivasiku akhirnya aku, ya wes, aku mau jadi instruktur. Gitu. Nah, susah nih. Karena kalau kalau bikin tato tuh kepinginnya up and down, gunungnya ada, lautnya ada gitu kan. Jadi kalau disuruh milih kok susah ya, aku nggak mau milih. Karena rare loh, orang biasanya naik gunung jarang yang mau ke laut. Teman-temanku gunung nggak ada yang tak. Jadi satu gengku pendaki itu hanya satu, dia berdua sama aku yang nyelam. Teman-temanku laut juga jarang banget yang mau menyentuh gunung, males, capek kan. Jadi rare lah, jadi aku tidak mau meninggalkan salah satunya. Oke, okay. Jadi sama-sama satu hal, sama-sama aku itu tipenya pingin melihat sesuatu yang baru. Kalaupun tempatnya sama, aku mempercayai, meyakini bahwa akan selalu ada yang baru. Nah, kalau di gunung, aku itu lebih menikmati perjalanannya, melihat pemandangannya, kemudian ya ngerasain dinginnya ya, Surabaya panas gitu kan. Di gunung menikmati udaranya, menikmati sensasi untuk bagaimanapun meskipun kita bukan yang mengejar puncak, tapi sensasi touch puncak sesenior apapun kita tuh kayak ada harunya. Harunya di situ, ada harunya gitu kan. Terus ngelihat teman-teman yang kita bawa juga merasakan kebahagiaan yang sama ketika sama-sama touch di puncak berpelukan. Rasanya itu nikmat gitu loh. Jadi salah satu nikmatnya itu, meskipun memang dibilang bahwa kita ndaki itu ya nggak hanya ngejar puncak gitu kan. Kalau bisa ya turun dengan selamat gitu, tapi tetap ada rasa haru ketika tiba di puncak. Selain menikmati perjalanan tadi. Kalau di laut itu merasakan sunyi, tenang. Kita hanya mendengar nafas kita sendiri. Jadi bubble yang kita bentuk dari saat kita menghirup udara lewat regulator itu akan kayak tarikan nafas kita buang itu kayak sunyi banget, nggak ada apa-apa. Ya sama pergerakan orang-orang ya, tapi kita kayak bener-bener yang nyantai, relax, tenang. Dan memang di diving itu nggak yang lomba-lombaan cepet-cepetan berenang kan. Jadi kita yang bener-bener berubah nih, aku jadi orang yang kalem banget, harus cool, lebih lebih cool, menikmati itu sensasinya di rasa hening menikmati itu. Meskipun ya di balik itu memang segala pemandangannya pasti indah gitu. Tapi feel-nya itu di situ, feel untuk merasakan hening. Di gunung sama, tapi heningnya sama, ketika nongkrong pasti aku merasakan sensasi itu, tapi titik harunya kan di puncak. Nah kalau ini titiknya ya ketika udah masuk, terus udah kita menuju ke titiknya dan menikmatinya, meskipun tidak boleh diving sendirian, tapi kan kayak ya udah kita tenang melihat itu, jalan-jalan, feel tenang sendiri itu sih. Nggak mau, aku mau merasakan dua-duanya, mataku, perasaanku tetap nih harus jalan bareng gitu. Meskipun ini nanti kalau sekolah pada tahu nih, kalau habis dari menyelam nggak boleh naik gunung karena sekolah dulu deh nanti boleh boleh sekolah sama aku. Jadi kalaupun kita di satu tempat yang sama, misalnya di Lombok kita kepingin ke Rinjani terus menyelam, ataupun misalnya di Banyuwangi kita pingin ke Ijen dan pingin menyelam, harus gunung duluan baru ke laut, nggak boleh dibalik. Kalaupun dibalik harus ada jeda waktu. Jeda waktu berapa lama? 24 jam minimal. Oke. Termasuk flight, makanya kita ada no flight time. Itu nanti lah ya, nanti kalian boleh bertanya-tanya soal kelas nyelam. Jadi tapi ada itunya. Jadi itu menentukan itinerary kita kan akhirnya. Tapi tetap boleh dilakukan dua-duanya. Asal gunung dulu baru laut. Oke, Indonesia lagi-lagi aku menikmati Indonesia, aku mencintai Indonesia, jadi aku selalu mengajak teman-teman untuk menikmati Indonesia baik dari gunung maupun dari lautan, di bawah laut. Tapi jangan lupa untuk selalu prepare dan pahami semua basic knowledge-nya supaya perjalananmu tetap aman dan nyaman.
Tuh. Asik.